apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita mau memulai kebaktian kita pada hari ini. Kita bernyanyi dengan judul lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami Tuhan pada hari ini. Kami ingin memulai kebaktian kami Tuhan. Berkati kebaktian kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga apa yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di atas segalanya Tuhan, kami orang berdosa, sucikan dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak menjadi keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kembali kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hatiku Percaya.
adik-adik, sebelum mulai cerita kita, mari kita berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hingga detik ini Kau memberkati kami Tuhan. Kami masih bisa bersatu dengan keluarga kami Tuhan, melewati hari-hari kami Tuhan, dan masuk pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, biarlah berkat-Mu selalu turut dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menjadi satu orang berkat-Mu Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang tersampaikan melalui ibadah online ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa kami turuti dan menjadi jalan kami yang seturut kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, karena kami manusia berdosa. Ampunilah segala dosa kami supaya kami layak mendapat berkat-Mu, layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya ya. Di kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sekali lagi, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Yuk baca sama-sama ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di cerita kita ini, ingat ya, siapa yang menciptakan atau menulis kitab Mazmur? Ayo, siapa? Nah, kalau bukan Raja Daud. Raja Daud menuliskan banyak sekali Mazmur dan tercatat dalam Alkitab kita, karena dia adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, salah satu Mazmur yang disampaikan Raja Daud kepada kita tadi seperti ini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, pada masa itu, anak-anak lelaki adalah suatu kebanggaan. Termasuk siapa? Raja Daud sendiri. Raja adalah laki-laki, ratu adalah perempuan. Nah, dulu bangsa Israel itu dipimpin raja, semuanya adalah raja. Nah, begitu juga dalam kehidupan keluarga mereka. Anak lelaki adalah suatu kebanggaan. Tapi kebanggaan itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Seperti kita juga, adik-adik orang Batak yang sangat bangga Bella dan keluarganya ada anak laki-laki. Yang meneruskan marga adalah anak laki-laki. Tetapi yang anak-anak cewek tidak diabaikan loh, tetap loh diperhatikan. Bagaimana? Nah, kalau di zamannya nabi-nabi itu siapa? Esther. Dia diperhatikan siapa? Mordekai. Anak perempuan sendiri. Sampai dia menjadi siapa? Seorang ratu. Nah, juga ada di perempuan ya. Jangan berkecil hati, tetap menjadi kebanggaan. Karena apa? Kalau di Alkitab ini tertulis, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berarti pengharapan orang tua kita itu bukan hanya anak laki-laki saja, juga pada adik-adik yang perempuan ya. Ya, bagaimana dulu orang-orang tua kita sangat berharap dulu punya anak, berdoa, memuji menamakan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan adik-adik ada di dunia ini, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalaupun memang kalau kita orang Batak meneruskan marga laki-laki, tetapi yang kecil hati yang perempuan, bahwasanya kita juga yang perempuan, adik-adik yang perempuan tetap dijaga dan dianggap sama dengan adik-adik yang laki-laki ya. Nah, kembali lagi ke cerita, dituliskan seperti ini di ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, buah kandungan adalah suatu upah. Bayangkan, berarti kita juga milik siapa? Yang milik Tuhan. Siapa? Yang beriman kepada Tuhan dengan sesungguhnya, dengan tulus hati, ikhlas. Walaupun kita masih di dunia ini ya adik-adik, kita nanti semua akan kembali kepada Tuhan. Walaupun ingat adik-adik, ada yang
Katanya orang beriman, belum tentu beriman. Abang pun masih takut loh dalam kehidupan abang ya. Jadi adik-adik dan abang dan semua orang nanti harus tetap turut serta di jalannya Tuhan melalui apa? Melalui firman kita yang disampaikan Tuhan kepada kita ya. Firman Tuhan itulah yang menuntut kita supaya kembali kepada Tuhan ya, adik-adik sekalian. Karena kita adalah milik Tuhan. Bayangkanlah, jadi kebanggaan kita kan, bahwasanya kita adalah milik Tuhan. Jadi jangan malu-malu kalau menyatakan diri kita, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, siapa rajanya? Tuhan kita. Ya siapa lagi? Yesus Kristus ya. Jadi adik-adik jangan pernah malu ya kalau menyatakan iman kepada siapapun, tetapi jangan sembarangan ya. Jangan main-main nama Tuhan. Ingat dulu titik ketiga ya. Oke. Nah, kembali lagi ke cerita kita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Nah, bayangkan adik-adik di tangan pahlawan katanya. Seperti anak panah yang di tangan pahlawan. Tahu panah yang panjang, baru ada busur. Yang dipakai itu apa? Mana? Tembak panas. Dulu senjata orang-orang dulu seperti itu. Sama juga pada dulu Raja Daud mempunyai pasukan panah. Begitu juga dia mengkiaskan adik-adik seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa mudanya. Bayangkan adik-adik dipersiapkan seperti anak panah. Anak panah itu harus runcing. Jadi diasah dulu matanya itu kan. Baru ada bagian bulunya itu kan dirapikan sedemikian rupa biar apa kata istilahnya aerodinamis. Biar pas nembak lurus. Batangnya kuat. Jangan sampai pas ditembak meleper. Jangan. Nah, itu panahnya jelek. Demikian juga adik-adik dipersiapkan oleh siapa? Orang tua kita. Orang tua kita adalah pahlawan kita terdekat. Kalau adik-adik kan tahunya kalau pahlawan itu kayak Spider-Man, Captain America, Superman, Batman, atau tokoh-tokoh pahlawan yang kita pelajari di sekolah. Sisingamangaraja, baru Patimura, Diponegoro, baru Jenderal Sudirman, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Wah, Bapak Proklamator, yaitu Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, demikian juga pahlawan terdekat kita, yaitu siapa? Orang tua kita. Bayangkanlah, adik-adik dipersiapkan orang tua. Kenapa? Tadi dibalik lagi ke ayat 3 bahwasanya dan buah kandungan adalah satu upah yang didapatkan orang tua dari siapa? Tuhan, karena mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan dan turut serta dan pekerjaan mereka mengikuti iman mereka kepada siapa? Tuhan. Nah, demikian juga adik-adik ya, dipersiapkan orang tua seturut dengan jalan Tuhan, bukan jalan siapa-siapa, bukan jalan kehendak orang tua. Adik-adik juga oke, orang tua berkehendak ini, tetapi kalau Tuhan berkata lain, pasti berubah. Seperti abang juga dipersiapkan begini-begini, jadi seperti ini, kakak-kakak juga seperti itu. Tetapi orang tua tetap persiapkan adik-adik supaya kuat menghadapi masa depan. Adik-adik tanpa sadar, adik-adik bermain, adik-adik belajar membaca, berhitung, adik-adik sekolah, adik-adik berkegiatan. Itu semua persiapan dari orang tua adik-adik, bahwasanya adik-adik dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Bayangkan, adik-adik bisa mendapatkan segalanya itu, tetapi adik-adik kadang-kadang mengomel, ngambekan. Kalau disuruh belajar, malas mak, belajar terus. Kapan main-main? Bayangkan adik-adik aja sekarang bisa pegang gadget. Dulu aku nggak kayak gitu loh. Abang bergelut dengan buku-buku. Bayangkan, buku. Harus menghadapi. Dari abang SD, abang sudah harus membaca buku
Anak SMA, buku lagi, buku lagi, buku lagi. Baru pas abang kuliah lah, baru abang bisa pegang gadget yang canggih. Adik-adik dari kecil sudah pegang gadget yang canggih. Tetapi adik-adik tidak mensyukuri itu, malah terpaku dengan gadgetnya. Gak boleh adik-adik ya. Bahwasanya apa yang adik-adik dapat itu harus disyukuri dulu. Siapa yang kita harus bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan hanya sekedar memuji-muliakan namanya, tetapi turut serta dalam perbuatan pekerjaan kita yang berkenan di hadapannya. Yang paling dekat itu dulu, paling dekat. Membantu siapa? Orang tua kita. Bayangkan adik-adik, orang tua capek bekerja, banting tulang, kadang pulang malam, kadang nggak pulang dulu, harus mempersiapkan segalanya, pagi-pagi, subuh-subuh, setiap semua dulu, Mbak. Masih makan adik-adik atau persiapan apapun untuk adik-adik. Baru dia pergi ke kerjaan. Nah, jadi adik-adik harus turut serta dalam pekerjaan di rumah ya. Minimal di rumah dulu. Itu apa? Ketika di rumah, membersihkan rumah dulu. Baru boleh main. Tapi diatur waktunya. Habis itu belajar. Kenapa? Adik-adik harus mempersiapkan diri. Karena dari mana persiapan itu? Dari orang tua. Adik yang mendapat berkat dari mana? Dari Tuhan juga. Melalui apa? Pekerjaan orang tua ya. Jadi harus adik manfaatkan segalanya ya. Segala sesuatu yang adik dapatkan harus adik-adik manfaatkan. Jangan teledor, jangan lalai. Karena belum tentu semua itu bisa adik dapatkan. Banyak adik-adik di luar sana yang tidak mendapatkan itu. Abang pernah ketemu adik-adik yang pakai kostum badut, nari-nari, baru dikasih uang, kadang mereka duduk-duduk aja capek, jalan sana jalan sini udah pakai koyo cabai di sini kening-keningnya. Katanya harus nyetor uang lagi ke seseorang. Nah, adik-adik mau nggak kayak gitu? Enggak kan? Jangan ya. Tetapi adik-adik harus semangat. Tetapi juga harus berbaik kepada semua orang, termasuk tadi adik-adik di luar sana. Minimal apa? Jangan ganggu mereka. Kalau ada rezeki adik-adik, sisihkan sedikit pada mereka, ya. Tetapi itu diperbuat bukan karena ingin membanggakan diri, tetapi karena kebaikan Tuhan kita, yaitu siapa? Yesus Kristus kepada kita semua adik-adik. Nah, karena sudah dipersiapkan seperti anak-anak panah, nah ditulis lagi, ya ayat 5. Nah, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panennya dengan semuanya itu. Nah, siapa yang bangga? Kalau panahnya itu semua bagus-bagus, kalau dijual laku, kalau dipakai mantap, bisa memanah, bisa tembus. Misalnya kalau dipakai berburu, hewan buruannya dapat, malah dapat kali itu panah pas, cus dapat 2, misalnya dapat 2 rusa. Dulu makanan kita apa ya? Hasil berburu atau dapat 2 ekor lembu, tas. Dulu lembu-lembu liar ya, atau domba, tas. Dapat dengan atau kalau dalam keadaan bahaya kita menjumpai singa, pas ditembak malah pas kabur singanya atau ya matilah. Nah, bayangkan adik-adik, kenapa panahnya bagus, hebat panahnya, buatan orang ahli. Siapa ahlinya? Kalau panah kan tukang tempa senjata, tusuknya bisa bagus, renggangannya bagus, pengarahannya. Nah, begitu juga adik-adik. Siapa yang membantu adik-adik? Orang tua, pasti orang tua akan melakukan yang terbaik bagi adik-adik supaya apa? Menjadi kebanggaan bagi semuanya. Bagi orang tua, adik-adik sendiri, bagi untuk keluarga, juga bagi lingkungan sekitar, baik lingkungan rumah lah, ataupun lingkungan gereja, ataupun lingkungan sekolah, juga bagi masyarakat, hingga bagi negara. Banyak loh orang adik-adik yang membanggakan negaranya loh, banyak. Nah, begitu juga adik-adik dipersiapkan untuk itu semua. Tetapi ingat, kebanggaan itu harus berdasarkan kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jangan menyombongkan diri. Karena kesombongan adalah
akhir dari usaha kita bila adik-adik ingin jatuh, ya. Misalnya adik-adik bangga, sombong, aku hebat, aku bisa kerjakan. Nah, itu akhirnya itu sudah akhir bila adik-adik ingin jatuh. Setelah itu rupanya sombong, lupa, lalai, nggak mengerjakan apa-apa lagi. Rupanya di belakang adik-adik ada yang sudah mempersiapkan diri lebih baik daripada adik-adik. Nah, disalip adik-adik. Aduh, kenapa kesombongan adik-adik itu sendiri? Jadi akhir dari segala sesuatu bila adik-adik ingin jatuh. Kalau adik-adik sombong, tetapi kalau adik-adik tetap tulus ikhlas, adik-adik bukan saja jadi kebanggaan, malah bisa menolong yang lain supaya turut serta dengan adik-adik. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Membantu yang tadi yang di belakang adik-adik, adik dorong, adik topang, adik-adik jajak, adik-adik malah mengajari kan kepada yang lain di belakang adik-adik supaya apa? Semakin hebat. Bukan apa? Setelah kita mengajar mereka, kita juga semakin hebat loh adik-adik. Itu kembali lagi pada adik-adik juga. Dan setelah itu kembali lagi pada siapa? Orang tua, adik-adik, keluarga adik-adik, semua orang sekitar adik-adik. Dan itu kembali kepada siapa lagi? Untuk memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi adik-adik harus berbangga diri bahwasanya adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan kepada orang tua adik-adik, keluarga adik-adik, dan orang-orang sekitar adik-adik. Dan manfaatkan segala sesuatu, termasuk semua yang diberikan orang tua, yang bisa membantu adik-adik untuk menghadapi masa depan. Dan ingat, apapun itu harus kita doakan supaya menjadi berkat yang berasal dari Tuhan yang bisa kita salurkan pada siapapun juga, ya. Ingat, jangan sombong, karena kesombongan adalah akhir dari segala sesuatu bila adik-adik ingin jatuh, ya. Demikian cerita kita pada minggu hari ini. Semoga cerita kita berkenan di hadapan Tuhan, bisa menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat bagi kita semua. Ayo adik-adik, sebelum mengakhiri cerita kita, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ini dan ini Engkau persatukan kami Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, kami sudah mendengar bagian firman-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan, bahwasanya kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang kutitipkan kepada orang tua kami Tuhan, karena berkat mereka Tuhan, yang mereka dapatkan dari-Mu Tuhan, atas pujian, penyembahan mereka Tuhan, juga pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah apapun Tuhan, berkat yang Kau berikan melalui orang tua kami Tuhan, bisa kami gunakan Tuhan, pertama sekali Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan selanjutnya untuk membawakan kebaikan ke orang tua kami, membanggakan lingkungan kami, sekitar kami Tuhan, semua orang, dan kembali lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami menjadi seluruh berkat-Mu Tuhan, yang turut serta bekerja untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, karena kami masih ada di dunia Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan nyatakan selalu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan judul lagu Setinggi-tingginya Langit.
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.